Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait dengan berita viralnya yang mempertanyakan keberadaan dari Menteri Pertanian. Ya, beredar di media sosial, media mainstream terkait tidak pulangnya Menteri Pertanian ke Indonesia. Ada lagi berita yang mengatakan bahwa seolah-olah Menteri Pertanian sengaja tidak pulang ke Indonesia, ada kaitannya dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kami akan membahas kasus ini atau berita ini, bagaimana sampai berita ini viral dan simpang siur. Kenapa orang sampai menduga-duga bahwa adanya penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini judulnya, kemana Menteri Pertanian sebenarnya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di perumahan Widya Chandra, Jakarta pada Kamis tanggal 28 September 2023. Ya, belum lama ya, digeledah. Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ya, kemarin kita sudah bahas di video-video sebelumnya ya, adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Dari penggeledahan tersebut, KPK menemukan uang miliaran rupiah. Wow, ini yang apa nih? Yang ya maksudnya yang pasti pertanyakan oleh ini ya masyarakat. Kenapa ada di rumah menteri uang miliaran gitu? Ya, apakah harus ada? Kalau uang operasional ya jangan di rumah dong. Harusnya kan kalau uang operasional itu adanya di kantor. Ya, bukan di rumah. Miliaran rupiah. Kita cukup ya prihatin juga dan mempertanyakan kenapa bisa ada uang miliaran rupiah di rumah dinas menteri tersebut. Dari penggeledahan tersebut, KPK ya menjelaskan, ya, maksud kami setelah diadakan penggeledahan tersebut, KPK belum menjelaskan apa kaitan uang tersebut dengan kasus dugaan korupsi di Kementan. Ya, belum jelaskan KPK nih. Sudah digeledah, dibawa uangnya. Kemarin kalau kita tidak salah, ada juga mesin hitung, ya, penghitung uang yang dibawa KPK dari rumah dinas. Kalau kita tidak salah kemarin ya. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Namun Ali belum merinci alat bukti apa yang ditemukan dari penggeledahan tersebut. KPK sudah meminta keterangan sejumlah orang terkait kasus di kementerian yang saat ini dipimpin oleh Syahrul Yassin Limpo. Selain uang miliaran rupiah, KPK juga menemukan 12 senjata api atau senpi di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ya, ini lagi-lagi kita pertanyakan. Di rumah menteri ada 12 senjata api. Untuk apa? Ya. Apakah Pak Menteri ini ikut
olahraga ini ya, menembak, nanti pasti akan terkuak. Polisi juga menyelidiki peruntukan senjata tersebut, ya. Jadi setelah ditemukan oleh KPK senjata tersebut, KPK menyerahkan kepada pihak kepolisian, dititipkan. Mungkin nanti sebagai barang bukti terkait adanya penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas Menteri Pertanian tersebut. Karopenmas Diphumas Polri, Brigjen Ahmad Rahmadan, menjelaskan perkara ini tengah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pihaknya sudah bekerja melakukan pemeriksaan. Jadi setelah diserahkan oleh KPK barang bukti tersebut ke kepolisian, mereka langsung memeriksa alat bukti tersebut. Ramadan belum mau berspekulasi terkait legalitas senjata tersebut. Menurut Baintelkam, butuh waktu untuk melakukan penyelidikan. Jenis senpi yang disita yaitu SNW, Walter, Tan Fok Liu, dan lain-lain. Ya, ini senjata, kalau dari namanya kayak ini senjata api buatan luar ya, bukan buatan dalam negeri. Pada saat penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo, ya, keberadaan beliau tidak di tempat, alias Mentan SYL sedang melakukan kunjungan kerja ke Italia dan Spanyol dalam rangka pengembangan greenhouse skala industri. Ya, jadi waktu digeledah KPK, Menteri Pertanian tidak ada di tempat. SYL menghadiri agenda tersebut bersama jajaran Eselon 1 Kementan. Ya, Pak Menteri berangkat ke Italia dan Spanyol bukan sendiri, tetapi bersama jajaran Eselon 1 di kementeriannya. Keberadaan SYL belum diketahui sejak rumah dinasnya digeledah KPK terkait dugaan korupsi di Kementan. Hal ini diungkapkan oleh Menkumham Yasona Lawli. Menurut Yasona Lawli, ya, SYL belum juga balik dari luar negeri. Ya, ditanya wartawan kenapa ke Yasona Lawli, karena Yasona Lawli membawai imigrasi. Ya, jadi ditanya wartawan kepada Yasona, kemana Pak Mentan? Karena imigrasi di bawah beliau, ya mungkin info yang didapat beliau bahwa Menteri Pertanian belum juga balik dari luar negeri. Ya, itu info yang didapat oleh Yasona Lawli. Menurut Yasona, pihaknya tidak berwenang melakukan pencarian. Ya, bukan kementerian dia yang melakukan. Jadi Yasona bilang, ya bukan kami, yang benar, tidak ada hak atau mencari tahu keberadaan dari Menteri Pertaniannya. Menkumham tidak ada haknya atau tidak ada SOP-nya. Mereka hanya berkoordinasi mungkin dari imigrasi luar negeri kalau memang harus dicari, ya, tapi untuk menelusuri keberadaan apa itu mereka tidak punya kewenangan. Kemenkumham menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada pihak kepolisian dan KPK. Ya, kalau untuk luar negeri memang pasti ujung-ujungnya kepolisian beserta bekerjasama dengan Interpol. Ya, di mana keberadaan seseorang.
Apalagi kata Yasona, belum ada permintaan KPK untuk melakukan dan atau membantu mencari keberadaan dari SYL. Menurut Yasona, pihaknya menunggu koordinasi dengan pihak KPK. Sementara itu, Dirjen Imigrasi Silmi Karim menjelaskan, SYL meninggalkan RI pada tanggal 24 September 2023. SYL yang direncanakan kembali tiba di Indonesia pada tanggal 1 Oktober. Menurut Dirjen Imigrasi Silmi Karim, SYL belum kembali ke Indonesia. Ya, dipastikan beliau. Hal ini dikatakan beliau berdasarkan dari sistem imigrasi yang tercatat ya. Mungkin dicek seluruh bandara kali ya, tidak ada. Mungkin juga, kita belum tahu. Ini masih dugaan. Hingga kini, keberadaan Menteri Pertanian Mentan SYL kini tak diketahui. Ya, tidak diketahui keberadaannya setelah kunjungan ke luar negeri. Sehingga banyak spekulasi, apakah Mentan Syahrul Yassin Limpo melarikan diri alias kabur. Itu yang berspekulasi di media. Baik di media sosial, mainstream, dan lain sebagainya. Banyak yang bertanya-tanya, ini kemana Pak Menteri Pertanian? Ini melarikan diri kah? Atau apakah? Ya, kita positive thinking lah. Kita yakin Pak Syahrul nggak mungkin sampai melarikan diri. Masa gara-gara diperiksa KPK jadi melarikan diri atau tidak kembali ke Indonesia? Nggak mungkin. Saya yakin Pak Syahrul akan kembali ke Indonesia kalau beliau masih di luar negeri. Ya, saya yakin. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi membantah indikasi Mentan Syahrul Yassin Limpo kabur terkait kasus hukum di KPK. Nah, Wakil Menteri sudah menjelaskan, tak mungkin Pak Syahrul Yassin Limpo melarikan diri atau kabur hanya gara-gara diperiksa KPK. Nggak mungkin lah, saya juga percaya itu nggak mungkin. Menurut Harfiq Hasnul Kolbi, hal itu tidak mungkin kalau menteri melarikan diri, sehingga beliau meminta kepada semua pihak untuk berdoa bersama. Harfiq menjawab pertanyaan apakah ada indikasi Syahrul Yassin Limpo kabur dari kasus yang di tengah diselidiki KPK. Harfiq mengaku sempat berkomunikasi dengan Syahrul Yassin Limpo sebelum berangkat ke Spanyol. Menurut dia, ada 2 kunjungan kerja yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo, yaitu ke Italia dan Spanyol. Harfiq menegaskan sampai saat ini belum ada kontak lanjut sama sekali dengan Harfiq. Belum ada kontak lagi dari Mentan Syahrul Yassin Limpo kepada wakil mentannya, Bapak Harfiq. Dia pun menilai pemerintah dan instansi terkait mulai mencari posisi Syahrul Yassin Limpo ya, di apa juga mulai dicek kemana Pak Syahrul ini sebenarnya, apakah sakit kah? Jangan sakit ya kan, dirawat di sana di Italia. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD ya, beliau mengatakan dan mengaku mendapat informasi bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi TSK di KPK. Wah, ini menurut Menko Polhukam. Ya, tapi KPK sendiri belum mengumumkan. Ya. Lalu apa kata KPK? Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan,
perkembangan penggeledahan yang telah dilakukan KPK terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Kegiatan itu hanya akan dilakukan ketika sebuah kasus telah naik ke tingkat penyidikan, ya. Jadi dugaan tindak pidana korupsi di Kementan itu sekarang sudah masuk ke tingkat penyidikan. Tadinya penyelidikan, sekarang penyidikan. Sehingga dilakukan penggeledahan ke rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo. Menurut Alexander, sesuai dengan prosedur di KPK, peningkatan kasus korupsi ke tahap penyidikan harus telah mengantongi 2 alat bukti hingga sosok yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi sudah ada 2 alat bukti dan mengarah kepada siapa pelaku tindak pidana tersebut, ya. Makanya kasus ini bisa ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Itu yang dilakukan oleh KPK, ya. SOP KPK seperti itulah. Jadi mereka tidak gampang menetapkan orang sebagai tersangka atau tidak gampang menaikkan status hukum dari penyelidikan ke penyidikan apabila belum mengantongi 2 alat bukti yang cukup dan belum menemukan siapa kira-kira atau kepada siapa pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Artinya KPK sebenarnya sudah mengetahui siapa sosok pelaku tindak pidana korupsi di Kementan ini, ya, sehingga kasus ini bisa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ya, kalau belum ada calon tersangkanya, ya, di KPK tuh mereka tidak akan menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Mereka nggak mau. Dan mereka tidak berani. Karena apa? Takutnya diperapitkan. Ya, kalau lemah. Ya, jadi KPK itu cukup hati-hati dalam, ya, meningkatkan status suatu kasus tindak pidana korupsi dari penyelidikan ke penyidikan. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat informasi bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL sudah menjadi tersangka di KPK. Ini menurut Menko Polhukam. Namun dia enggan menjelaskan detail SYL menjadi tersangka dalam kasus apa. Jadi dibilang tersangka, ya, tapi dia nggak bilang kasus ini apa. Cuma dibilang SYL tersangka. Ini kadang-kadang permainan media juga nih. Nggak tahu. Kita lihatlah. Nanti kan kita berharap tidak lama lagi KPK bisa menjelaskan apa tujuan dari KPK melakukan penggeledahan di rumah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Supaya apa? Isu bola panas ini tidak liar kemana-mana. Ya, sehingga, ya, tahu apa yang terjadi di Kementerian Pertanian. Bagaimana status. Lagian kita berharap di Republik ini Indonesia ini harus ada perubahan lah. Jangan kasus tindak pidana korupsi atau ada dugaan perbuatan korupsi atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik itu tidak dituntaskan. Sehingga apa? Ini dibuat menjadi apa? Alat untuk menyandera seseorang ketika misalnya dia mau naik ke permukaan lalu diangkat. Makanya kalau misalnya KPK sudah melakukan penyidikan terhadap kasus ini, segera buka ke publik. Ya, siapa akan calon tersangkanya dan langsung tahan saja. Ya, kalau memang sudah mempunyai 2 alat bukti yang cukup, ya, yang tidak bisa orang itu mengelak lagi dari tuntutan nantinya, udah tahan aja. Ya, jadi ada juga kejelasan, jangan menyandera orang juga dari
ini ya, dari hukum. Untuk apa? Untuk orang itu tidak melakukan atau ya di tahun-tahun politik ini banyak dilakukan seperti itu. Kita berharap Indonesia sudah semakin baik. Tidak membuat hukum itu sebagai alat untuk menyandera lawan politik. Ya, menurut Mahfud, beliau belum tahu kapan keterangan resmi akan diumumkan oleh KPK. Mahfud menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum ke KPK, ya. Karena tadi Pak Mahfud bilang SYL sudah menjadi tersangka di KPK, tapi dalam kasus mana dia juga belum tahu. Ya, oleh karena itu supaya tidak menjadi bola liar, kita berharap kepada KPK, ayo come on, jelaskan langsung, ya. Buat keterangan pers, konferensi pers, ya, terkait apa KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian. Kasus apa yang sedang diselidiki? Supaya masyarakat tidak bertanya-tanya. Atau apalagi di tahun politik sekarang ini, nanti KPK dituduh turut bermain politik di tahun politik, ya. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa terang benderang, masyarakat tidak bertanya-tanya kasus apa yang melilit Menteri Pertanian. Itu aja video yang terbaru pada hari ini. Kalau para penonton channel YouTube Fernando De Caprio belum mensubscribe, silakan subscribe. Yang mau berkomen silakan komen. Mungkin ada masukan kepada channel YouTube Fernando De Caprio, silakan di like. Kalau Anda menyukai, share kepada teman-temannya. Karena channel ini channel yang mendidik, bukan channel gosip. Channel ini channel politik dan hukum. Bagaimana penonton di luar sana bisa tercerahkan dari channel YouTube Fernando De Caprio. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, agar kita bertemu di video-video terbaru berikutnya. Terima kasih. Selamat sore.